Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Diponegoro untuk yobusinessproperty.org. Eh, Sebulan terakhir atau 2 minggu terakhir ini saya banyak baca mengenai perkembangan industri properti di Indonesia. Nah, salah satu acuan saya adalah laporan dari Bank Indonesia yang secara triwulanan itu Bank Indonesia punya laporan atau survei harga properti residensial di pasar primer. Dan kebetulan laporan terakhirnya atau data terakhirnya itu di bulan September 2020 ya, atau triwulan ketiga. Untuk triwulan keempat saya belum melihatnya ada di website ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan harusnya sudah muncul, biasanya di bulan Februari. Nah, penting juga nih buat teman-teman yang main di properti gitu, data-data ini perlu dibaca juga sih menurut saya ya. Jadi tidak semata-mata optimis semangat gitu, enggak aja. Karena data ini cukup mendukung kita untuk melakukan strategi menurut saya. Data-data ini, informasi ini bisa kita gunakan untuk mendukung strategi-strategi kita ke depan. Nah, apa yang menarik dalam laporan triwulan ketiga 2020 ini yang saya baca adalah satu adalah penurunan penjualan properti ya. Penurunan penjualan properti atau terkontraksinya penjualan properti residensial ya dari pasar primer itu mengalami penurunan minus 30,93% dari tahun 2019 ya. Kontraksi triwulan sebelumnya itu 25,6, jadi triwulan kedua turun juga 25,6, sekarang turun lagi 30,93. Nah, dan penurunan ini didorong oleh paling besar adalah tipe besar ya, tipe besar mengalami penurunan sampai minus 60. Nah, untuk tipe menengah dan tipe kecilnya di antara 24,99 sampai 36, sekian ya. Nanti datanya akan saya link untuk download datanya akan saya taruh di deskripsi. Nah, ini ya kita nggak heran karena di masa pandemi orang tentunya akan menahan diri untuk membeli properti. Nah, di awal pandemi sedikit beda ya. Di awal pandemi kemarin sedikit beda, penjualan mungkin agak sedikit naik ya, karena orang saya melihatnya orang yang butuh rumah tidak akan menahan diri gitu. Karena beli rumah itu kan bukan keputusan 1-2 hari ya, mereka sudah mikir panjang gitu. Jadi meskipun di awal pandemi penjualan saya pikir masih agak baik-baik saja gitu, meskipun mungkin juga mengalami penurunan sedikit gitu. Cuman penurunan agak banyak setelah triwulan yang kedua saya pikir akan turun jauh banyak gitu kan. Nah, tapi ini data agak membuat kita deg-degan ya, sebagai orang yang main di properti mungkin agak deg-degan. Besok turun nggak ya gitu kan. Nah, tapi di satu sisi aja data yang cukup memberikan kita optimisme tinggi gitu. Apa itu data optimisme tingginya? Nah, jadi saya kutip dari business.com tanggal 25 Januari 2016. Di sana Kepala BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwasannya realisasi investasi di sektor properti mencakup perumahan, kawasan industri dan perkantoran itu mencapai 76,4 triliun. Nah, data ini meningkat dari 71,1 triliun dari tahun sebelumnya. Nah, atau meningkat 7,45%. Ya, jadi ini teman-teman rekan-rekan bisa baca. Kalau konsumen mungkin akan menunda untuk membeli gitu, tapi investor dengan adanya pandemi malah mungkin akan spending ya. Mereka kan spending. Ibaratnya ketika pandemi gini orang kan butuh cash ya, sehingga orang yang main di properti tahu bahwasanya banyak orang butuh cash ya. Yang pemilik propertinya mungkin akan melepas harganya dengan ya mungkin nggak meningkat ya harganya, bahkan mungkin ada ceritanya di marketplace itu banyak juga ya, ada saya temukan juga harga corona, jualan properti harga corona, diskon banyak sekali, sehingga membuat orang atau membuat investor properti atau pebisnis properti justru mulai mencapok aset-aset tersebut ya. Nah, makanya investasinya tahun 2020 ini justru meningkat 7,45. Jadi ini perbedaan kacamata antara investor dengan si konsumen. Konsumen
ketika pandemi mereka akan menahan diri untuk membeli properti, justru investor inilah saat yang tepat untuk bisa membeli properti dan harga relatif jauh lebih murah dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu ya. Kayak ibaratnya kalau teman-teman yang main di saham gitu kan, ketika corona masuk Indonesia itu harga saham cukup jatuh, IHSG cukup jatuh. Nah, di situ banyak sekali orang bisa dapat cuan mulai bulan Maret April Mei sampai akhir tahun kemarin sampai bulan sekarang itu bisa bayangin tuh jatuh di 4.000 something, sekarang sudah di 6.000 something ya, itu untuk harga sahamnya saja gitu. Harga properti ya kurang lebih gambarannya secara garis besar akan sama tracknya gitu. Harga mungkin akan jatuh dan di saat jatuh itu investor properti mereka pada masuk. Walaupun ini bukan satu-satunya faktor pendorong ya. Faktor pendorong yang pertama tadi itu tadi ya karena pandemi. Yang kedua memang pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah itu cukup membuat optimisme para investor properti tinggi, sehingga banyak sekali kawasan-kawasan industri yang dibangun di sepanjang jalan tol. Ya mungkin nggak banyak, cuman maksudnya kawasan sepanjang jalan tol adalah menjadi kawasan yang sunrise baru yang cukup menarik ya untuk mereka masuk dan investasikan di area-area tersebut gitu. Belum lagi area-area perumahan yang lain. Jadi meskipun pandemi dilalahnya ada pembangunan infrastruktur yang cukup masif, itu dianggap sebagai peluang sehingga investor properti itu berani spending meningkatkan investasinya di sektor industri properti ya, di kawasan perumahan, industri dan perkantoran ya, naik 7,45%, meskipun di sisi konsumen mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Ya namanya main properti, main timing, main momentum ya, main momentum. Saatnya mereka membeli ya, dan nanti akan ada waktu untuk mereka mendapatkan keuntungan. Demikian review saya sedikit mengenai industri properti ya dan perkembangannya dalam beberapa waktu terakhir. Saya Arie Diponegoro dari youbisnisproperty.org. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.